Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan aktivitas apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada pertemuan kelima, yaitu tentang bisnis model inovasi. Sebelum kami menyampaikan materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang, yaitu pertama, saya sendiri, Dian Ihza Mahendra, NPM 1801010028. Kedua, Yogi Saputra, NPM 1801010029. Ketiga, Bagus Saputro, NPM 1801010039. Keempat, Diki Afriandi, NPM 1801010045. Kelima, Lina Wahyu Setiani, NPM 1801010058. Keenam, Alvina Husni RH, NPM 1801010067. Ketujuh, Khofifah Destriana Pratiwi, NPM 19030125. Materi yang pertama yaitu bisnis model kanvas. BMC pertama kali dikenalkan oleh Osterwelder dan Pickner untuk menjelaskan mengenai dasar pemikiran bagaimana sebuah bisnis diciptakan, diberikan dan ditangkap nilainya. BMC dapat mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas yang berisi rencana bisnis. Osterwelder dan Pickner membuat sebuah pendekatan model kanvas yaitu 9 building blocks yang memudahkan bagi pebisnis untuk membangun dan mengembangkan bisnis mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yogi Saputra. Saya akan melanjutkan materi dari Iza, yaitu 9 building blocks terdiri dari 1. Customer segment. Pelanggan merupakan kunci utama dalam mendapatkan keuntungan. Tanpa pelanggan, maka sebuah perusahaan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis yang mereka bangun. Yang kedua, value proposition, menggambarkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda dengan para kompetitornya. Yang ketiga, channels, menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan nilai proporsinya. Yang keempat, customer relationship, hubungan dengan pelanggan dibangun sesuai dengan customer segment. Yang kelima, sebuah model bisnis dapat melibatkan dua tipe revenue streams yang berbeda, antara lain transaction revenue, yaitu transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan. Recurring revenues, yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang masih berkelanjutan untuk memberi value proportion kepada pelanggan dan menyediakan layanan customer support kepada pelanggan setelah pembelian. Yang keenam, cash merupakan aset yang sangat penting yang diperlukan untuk membuat bisnis dapat berjalan. Yang ketujuh, key activity,
menggambarkan aktivitas penting yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik. Yang kedelapan, key partnership, perusahaan yang membentuk aliansi untuk kerjasama karena berbagai alasan. Biasanya perusahaan menciptakannya untuk mengoptimalkan bisnis, mengurangi terjadinya resiko, dan untuk memiliki daya saing yang tinggi dengan para kompetitornya. Yang kesembilan, cost structure, menggambarkan sebuah biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis. Biaya yang diperhitungkan dengan baik jika aktivitas utama, sumber daya utama, dan kemitraan telah ditentukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagus Saputro. Yang selanjutnya adalah epicenter BMC inovasi. Yang pertama, resource driven, menciptakan inovasi yang berasal dari infrastruktur yang sudah ada dalam suatu organisasi atau kemitraan untuk memperluas atau mengubah model bisnis. Contoh perusahaan yang menerapkan epicenter ini adalah Nespresso. Yang kedua adalah over driven, menciptakan inovasi dari proposisi nilai baru yang memberikan dampak kepada building block yang lain. Contoh perusahaan yang menerapkan epicenter ini adalah The New York Times dengan membangun media dengan konsep multi-platform untuk memperluas pasarnya. Yang ketiga, customer driven, menciptakan inovasi berdasarkan kebutuhan pelanggan, memfasilitasi akses dan meningkatkan kenyamanan, seperti inovasi yang muncul dari satu titik tunggal. Hal ini mempengaruhi building block model bisnis yang lain. Contohnya perusahaan yang menerapkan epicenter ini adalah AirAsia dengan memfokuskan diri pada segmen dengan biaya yang terjangkau atau low cost carrier. Yang keempat, finance driven, menciptakan inovasi dengan aliran penghasilan, mekanisme pricing, dan mengurangi struktur biaya yang baru yang akan mempengaruhi building block yang lain. Multiple epicenter driven yang kelima atau yang terakhir, yaitu merupakan inovasi yang didorong oleh banyak titik yang dapat memberikan dampak yang signifikan pada beberapa building block yang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Manfaat bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas memiliki beberapa manfaat. Pertama adalah memungkinkan berpikir secara visual. BMC akan menciptakan group thinking dengan cara mencetak versi berukuran poster besar dan menempelkannya di dinding. Kemudian menggunakan sticky note seperti post-it untuk mengisi 9 bagian building blocks. Hal ini memungkinkan setiap orang dalam tim dapat berpartisipasi aktif untuk mengisi bagian-bagian tersebut. Kedua adalah fokus BMC memungkinkan bisnis memahami bagaimana masing-masing aspek berhubungan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah cepat dan cerdas. Prinsip utama BMC adalah berkonsentrasi pada kualitas daripada kuantitas. Yang keempat adalah dengan cara melihat kaitan dari 9 komponen bisnis. BMC memungkinkan entrepreneur untuk secara visual menggambarkan kaitan dari masing-masing komponen bisnis. Kemudian yang kelima adalah penyampaian ide atau pikiran secara ringkas. Tim dapat menjelaskan dengan tepat dan ringkas apa yang mereka inginkan, menguji dan menindaklanjuti komponen-komponen BMC karena informasi dicatat dengan singkat pada post-it note. Keenam adalah memudahkan startup untuk membaginya dengan partner atau rekan kerja. Dalam penggunaan BMC akan mudah untuk berbagi melalui foto atau mengambil poster dari dinding untuk bertemu dengan pihak lain yang berkepentingan karena BMC disajikan dalam bentuk poster besar secara visual. Dengan demikian kita setuju bahwa BMC dapat dikatakan memiliki banyak manfaat sebagai petunjuk arah upaya suatu perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja untuk menghasilkan profit. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang model bisnis, mendefinisikan cara perusahaan menghasilkan nilai value
creation, dan bagaimana perusahaan menangkap beberapa nilai ini sebagai keuntungan. Inovasi model bisnis tercipta saat perusahaan meningkatkan customer value dan sekaligus menciptakan model penciptaan dan mendapatkan yang baru, memungkinkan perusahaan untuk menangkap beberapa nilai yang tercipta dengan cara yang baru. Saya akan menjelaskan beberapa komponen dari PMC. Yang pertama, positioning. Berfokus pada manfaat rasional atau emosional yang akan diterima pembeli dengan menggunakan produk atau layanan. Gagasan ini bersifat harus unik dan sustainable. Tanpa diferensiasi yang efektif, tidak ada positioning. Tanpa positioning, tidak ada keunikan. Keunikan pada akhirnya mendorong peluang inovasi bisnis model. Inovasi produk dan layanan harus selaras dengan positioning. Inovasi ini pada akhirnya berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan positioning perusahaan yang ada di pasaran. Produk dan layanan hanya menawarkan nilai tambah jika mereka menciptakan manfaat produk yang unik dan jika harga produk di bawah keuntungan. Yang kedua, produk and service logic. Yang ketiga, add value logic. Hal ini mengacu pada bagaimana perusahaan membentuk aktivitas dan prosesnya dan memasarkan produk atau layanan. Perusahaan perlu mempertimbangkan elemen inti dan non-inti untuk membuat keputusan tentang kegiatan yang bisa dilakukan internal dan mana yang akan melakukan outsourcing. Yang keempat, ada sales and marketing logic. Mendefinisikan bagaimana menarik dan mempertahankan pelanggan. Logika ini disinkronkan dengan komponen lain dari model bisnis, terutama logika, positioning, dan revenue. Dan yang terakhir, profit formula. Pembentuk inti model bisnis yang terdiri dari model pendapatan, biaya, dan menentukan bagaimana perusahaan menghasilkan uangnya. Bisnis model increasing return, konsep modified predator prey yang dikembangkan oleh Lotka Veloterra dalam mendukung konsep pertumbuhan logistik yang memicu adanya aktivitas yang intens perusahaan untuk berinovasi serta menjaga pertumbuhannya. Dan pertumbuhan ideal yang diinginkan oleh setiap perusahaan adalah pertumbuhan yang bersifat eksponensial atau increasing return. Meskipun tidak mudah untuk diraih, pertumbuhan bisnis increasing return ini bisa dilakukan dengan memasukkan ide pertumbuhan increasing return ke dalam model bisnis. Mekanisme increasing return. Menurut Brian Accord, pakar ekonomi dan riset operasi dari Stanford University yang telah mempublikasikan teori increasing return sejak tahun 1980, menyatakan bahwa ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah scale effect, yang kedua learning effect, yang ketiga market effect, dan yang keempat interaction effect. Namun dari keempat sumber tersebut dikelompokkan lagi menjadi 2 tahapan, di mana scale effect dan learning effect mewakili produk level, sedangkan market effect dan interaction effect mewakili market level. Menurut riset dari Brian Accord menyimpulkan bahwa sebenarnya kemunculan increasing return sebagian besar dipengaruhi oleh munculnya teknologi dengan alasan yang pertama yaitu upfront cost atau produk-produk yang bersifat high cost seperti farmasi, hardware, software komputer, dan pesawat terbang dan lain-lainnya akan melewati desain dan proses yang cukup rumit untuk sampai ke pasar. Dan yang kedua yaitu net effects, yaitu produk-produk high-tech harus kompatibel dengan jaringan-jaringan yang digunakan pengguna. Yang ketiga, customer graph-in, yaitu produk-produk high-tech yang biasanya rumit cara penggunaannya namun diperlukan pelatihan untuk menguasainya. Selanjutnya, pada pasar high-tech adalah penting untuk memiliki mekanisme memanfaatkan atau keuntungan pasar
guna memperoleh keuntungan pada selanjutnya, dan membuat pasar yang tidak stabil dan bisa dikunci atau dikuasai dalam jangka lama secara netral. Konsumen memang membutuhkan dan merasa nyaman. Tentunya penguncian tersebut mungkin tidak bisa selamanya, dan teknologi baru pesaing akan bermunculan dalam gelombang demi gelombang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.